supaya kalian gak kebanyakan juga ya. Bentar aku kirim sheetsnya mungkin kalau ada yang belum dapat. Wait. Ini boleh dibuka, boleh sambil dibuka juga. Oh ya, udah kelihatan belum ya screen-nya? Udah kelihatan Kak. Oke. Kayak apa nih? Oh ya, mungkin aku disclaimer dulu untuk persiapan kuis ini tuh aku ngambil dari persiapan kuis 2 aku dari tahun lalu. Jadi ini harusnya sih mirip-mirip ya, tapi oh ya aku disclaimer juga tahun lalu aku itu nggak ada apa namanya nggak ada materi leasing dan construction. Jadi leasing dan construction itu aku dimasukin ke UAS, yang mana kalian leasing dan construction ini masuk ke apa namanya ke kuis. Jadi kemungkinan agak berbeda, tapi maka dari itu aku masukin soal-soal UAS leasing dan construction ke persiapan kuis aku yang ini. Jadi kemungkinan untuk soalnya ini aku nggak tahu persis gimana, tapi based on kisi-kisi yang dikasih sama dosen, itu kan pasti ada leasing, terus ada construction sama revenue recognition kan. Nah, kemungkinan tuh mungkin soalnya tuh bakal pasti ada leasing, yang kedua itu ada construction, dan yang ketiga mungkin revenue recognition, tapi dari salah satu ini semua. Jadi bisa ada yang dapat sales atau misalnya dari purchase gitu, dan atau mungkin diambil dua doang tapi nanti ada tipe A tipe B gitu gitu. Soalnya dosen yang aku tahu dia juga ngebuat beberapa banyak tipe. Jadi aku nggak tahu persis bakal kayak gimana, tapi kemungkinan leasing dan construction itu pasti ada gitu. Soalnya based on UAS pun leasing dan construction tuh dijadiin soal utama gitu. Itu ya untuk disclaimer-nya. Jadi untuk detailnya gimana aku nggak tahu pasti, tapi yang menurut aku kemungkinan tuh pasti ada leasing dan construction. Tapi kita lihat aja ya guys. Mungkin pas hari Jumat gimana. Oh ya, mungkin di sini aku bakal ngebahas soal yang pas UAS aja, UAS untuk leasing dan construction sama soal-soal misalnya ada yang leasing ini dan construction sama soal-soal yang di sini. Mungkin aku ada beberapa yang aku lewatin sama ada yang aku jelasin lanjut, dan mungkin beberapa teman-teman tuh masih banyak yang masih bingung banyaknya tuh tentang leasing ya. Nah, aku tuh udah buat catatannya kalau teman-teman bisa lihat di paling bawah banget itu tentang leasing nih, di bagian leasing ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat apa namanya banyak banget. Ini udah aku buat catatannya sedetail mungkin dan buat case per case-nya kalau misalkan ada estimasi RP-nya sama guaranteed unguaranteed. Jadi kalau misalnya ada yang masih bingung nanti boleh tanyain, atau kalau misalnya masih apa namanya bisa kalian baca dulu dari catatan aku, itu bisa dilihat lagi ya. Ini udah aku buat sedetail mungkin dari sisi leasing dan lesor kalau teman-teman ada yang bingung terkait leasing. Oke, aku lanjut aja langsung ke materi, langsung ke latihan soal aja. Jujur sebenarnya pas lagi UAS nggak mungkin sedetail, mungkin teman-teman udah ngebelajarin tentang yang leasing di ASIS ya. Itu leasing ASIS kan lumayan complicated juga bagi teman-teman dan bagi aku pun juga emang complicated gitu. Nah, kalau untuk UASnya itu emang nggak sedetail itu atau nggak sebanyak itu. Jadi benar-benar normal aja kan, kalian juga waktunya tuh kalau nggak salah 1,5 jam ya. Harusnya sih nggak sedetail atau nggak sebanyak kayak complicated sih soal ASIS gitu. Oke, aku lanjut dari sini aja. Oke, dari UAS leasing sama construction di problem 2 di sini ada keterangan kalau PT X itu sebagai lessor dan PT Y sebagai lessee. Dia sign lease agreement datednya di Januari 2016, dan di sini ada keterangan cost of machine itu senilai 650 juta, dan ada additional data berikut ya. Di sini ada term of lease-nya itu in 5 years dan dia non-cancelable. Terus annual rental payments-nya senilai 188 juta, dan dia bentuknya first payment at Januari 2016. Dan di sini ada estimated useful life-nya selama 10 tahun dan no RV, dan depreciated-nya itu by straight line method juga. Di sini ada purchase option, jadi Lisi bakal will take this option senilai 40 juta pada 31 Desember 2020. Nah, di sini pasti soal-soal leasing pasti pertama ditanya what type of lease of for leasing and lessor. Nah, untuk leasing ini
Tadi ya, kalau untuk isi keterangannya tuh cuma ada dua, yaitu harus sewanya harus lebih 1 tahun dan sewa tidak bernilai rendah. Yang dimaksud sewa tidak bernilai rendah itu nilainya itu harus lebih besar dari 5.000 dolar atau senilai 75 juta gitu. Nah, di sini untuk kita ngeceknya gimana? Di sini kan dia annual rental payments-nya udah senilai 188 juta. Nah, tapi 188 juta itu baru annualnya aja. Tapi kalau misalnya kalian mau buktiin, mungkin aku coba dibuktiin di sini. Jadi kalian ngebuktiin gak hanya untuk annual rental payments-nya aja. Nah, ini ada yang tanya juga untuk minimal 75 juta itu total atau yearly payment. Nah, itu secara total. Jadi kalau misalnya ini kan udah sesuai ya. Kalau misalnya dia sewa lebih dari 1 tahun karena dia in 5 years. Jadi kalau misalnya untuk sewa tidak bernilai rendah, kalian harus ditotalin lagi senilai 188, 294, 900 dikali sama 5. Nah, ini aja nilainya udah kejadian harus naik. Senilai 941 juta yang mana dia udah terlihat ya kalau misalnya dia tidak bernilai rendah. Jadi kalau misalnya kalian harus ngecekin in total jangan hanya yearly payment-nya aja. Jadi kalau misalnya ada 10 years berarti ya udah annual rental payments-nya dikali sama dikali 10. Jadi in total jangan hanya yearly payment aja. Karena kemungkinan nih yearly payment-nya itu senilainya misalnya 20 juta, tapi itu untuk 5 tahun. Berarti kan kalau misalnya kalian pakai 20 juta, berarti kan kalian tidak men-checklist ini kan. Tapi sebenarnya kalau untuk nyari apa sewa tidak bernilai rendah ini in total, jadi harus 20 jutanya dikali 5 gitu, 1 juta. Yang mana dia memenuhi untuk kapitalis gitu. Jadi dari sisi lisi itu ada kapitalis. Selanjutnya dari sisi lesor. Nah, dari sisi lesor itu sebenarnya ada banyak ya. Tapi kan yang pertama dia harus non-cancelable. Terus misalnya nanti juga ada present value task. Terus misalnya juga ada apa namanya list term task. Kalau nggak salah nih, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini ada aku detailin juga. Nih dari sini. Di sini ada transfer of ownership, terus ada bargain purchase option, ada list term task juga. Terus di sini juga ada present value task dan alternative use task juga. Kamu teman share syarat itu kumulatifkan ya kalau misalnya salah satu. Iya. Oh ya, ini temennya ada yang nanya kalau ini syaratnya ini bentuk syaratnya harus kumulatif ya. Jadi kalau misalnya dia lebih dari 1 tahun doang nih, tapi sewanya tidak bernilai rendah, nah maka dari itu dia masih tergolong operating list. Jadi harus bersifat kumulatif dan harus memenuhi dua-duanya. Ingat ya guys, dua-duanya. Ini untuk yang dari sisi leasing. Nah, selanjutnya dari sisi lesor kan tadi ya. Tadi kan ada banyak tuh. Tapi di sini udah ada kelihatan kalau misalnya ada purchase option, yaitu leasing will take this option senilai 40 juta. Nah, langsung aja deh kalau misalnya lesor, yang penting syarat pertamanya harus non-cancelable dan syarat keduanya harus memenuhi satu dari 7 syarat, yaitu yang di sini. Nih. Jadi kalau misalnya salah satu aja nih udah memenuhi, maka dari itu dia udah bisa dikatakan dia sebagai financialist. Biar aku sambil buka chat juga. Oke, kalau untuk tahu sales type list atau direct financialist itu gimana? Untuk jadi kan intinya kalau udah terpenuhi ini semua bakal ada financialist ya. Nah, kalau untuk tahu sales type list atau dia direct itu dilihat dari keterangannya. Apakah dia mengandung ada cost-nya? Kalau misalnya ada cost-nya berarti bisa dikatakan dia itu eh sales type list. Tapi kalau di sini dia nggak ada keterangan cost-nya, nih kan di sini ada keterangan nih cost of machine-nya 650 juta. Berarti kita bisa asumsi kalau dia adalah sales type list. Tapi kalau misalnya nggak ada keterangan nih, langsung aja PTX bla bla bla, terus cuma ada additional apa datanya cuma segini nih. Nah, berarti itu masuknya ke direct financial list. Ya direct financial list gitu. Udah menjawab ya? Oke, udah menjawab. Jadi di sini kita dapat tahu kalau misalnya dari sisi itu dia lisi dia kapitalis dan sisi lesser dia self type list. Nah, yang kedua, compute the present value of machine dan calculating depreciation expense-nya. Nah, di sini keterangannya di sini nggak ada residual value ya, karena dia no residual value berarti nggak bakal pengaruh nih maupun guaranteed atau unguaranteed dan lain. Nanti kita mungkin bisa bahas ya kalau ada waktu dari catatan aku, karena di situ udah
buat sedetail mungkin untuk terkait kalau misalnya residual value-nya guaranteed atau gak unguaranteed. Tapi karena di sini cuma ada keterangan purchase option, jadi present value of list payment itu ditambah sama present value of option-nya. Jadi kalau untuk list payment, karena dia beginning, sama ya untuk rumusnya, beberapa dari kalian udah tahu, intinya 1/1 plus R pangkat N min 1, terus abis itu 1 min X per R ditambah 1. Ini karena dia keterangannya beginning payment-nya. Ya udah dapat nilainya ini dikali sama annual mana nih? Nah, annual rental payment yang senilai 188 juta. Nah, karena ada present value of purchase option, nah itu juga dibuat nih angkanya kayak biasa aja ya karena kan apa namanya? Karena dia present value of option sama present value of RV itu sama aja, jadi itu 1/1 plus R pangkat N aja. Terus dikaliin sama nilai optionnya yaitu 940 juta. Maka dari itu list liability dan list receivable-nya senilai 810 juta. Ini untuk yang untuk menghitung list payment-nya. Nah, karena di sini Lisi akan mengambil purchase option tersebut, maka masa manfaat yang digunakan dalam menghitung penyusutan aset itu menggunakan masa manfaat. Jadi bukan masa leasing, tapi masa manfaat. Karena ada keterangan dia ada purchase option dan Lisi will take this option. Jadi di apa depreciation expense per year-nya for Lisi itu senilai 810 jutanya dibagi 10, bukan dibagi 5. Oke, aku lanjut ya untuk yang ada, oh nggak ada chat. Aku lanjut yang chat. Prepare journal entries for PT X dan PT Y 2016 dan 2017. Jadi untuk X, as lessor, karena di sini dia nggak ada fair value ya, jadi kan nggak bakal ngaruh. Tapi kalau misalnya dia dari sisi lessor, kalau misalnya ada fair value, dia menggunakan fair value ya teman-teman. Terus list receivable itu nilainya sama ya, yang udah kita hitung 810 juta. Dan pembayaran pertamanya cash pada list receivable senilai 188 juta atau sesuai annual rent-nya. Terus untuk akhir tahun kita harus apa namanya ada adjustment untuk list receivable pada interest revenue pembayaran bunganya itu dapat dari dia kan di sini ada rate-nya implicit rate-nya 10%, berarti 10% dikali sama net list receivable-nya ya, yaitu 810 dikurang 188 dapatlah segini. Terus di awal Januari karena dia payment, jadi langsung ada payment cash pada list receivable senilai 188 juta. Dan 31 Desember 2017 juga harus dihitung, tapi lihat dulu updated net list receivable-nya jadi berapa. Dia di sini berarti kan 10% dikali ini dikurang ini. Oke, dikurang ini. Oke, wait, aku harusnya ini ditambah sama ini. Sorry, aku lupa nambahin. Sama ini, wait, wait, wait. Kok ini dikurang, pokoknya harus net list receivable-nya. Itu senilai 49.558.209. Terus selanjutnya di sini untuk dari jurnal PT Lisi, ini kan RUA pada list liability nilainya segini, terus list liability-nya eh sama ya. Kalau misal dia di list liability di sini berarti ada list receivable. Terus di sini interest expense pada list liability dan nih yang DE pada RUA-nya itu nilainya harus dibagi, jadi RUA-nya dibagi sama masa manfaatnya karena dia ada purchase option. Dan dapatlah 81 juta, terus disebut pada cash-nya, ini kan annual rental payment-nya, terus di akhir tahun jangan lupa ada interest expense-nya juga. Nah, kayak gini, terus di sini DE pada RUA juga, nilai segini. Ini untuk yang soal satu. Nah, ini yang terkait leasing ya, UAS leasing. Kayak ini ada catatan tapi udah aku pindahin sih guys sebenarnya di catatan sini. Sampai sini untuk leasing ada yang mau ditanya dulu nggak atau ada yang mau dikonfirmasi? Oke, kalau bargain purchase option itu lebih rendah dari level value, Kak, kok bisa dihitung preferensinya kalau lebih gede sama? Belum sih. Mm-mm. Dihitung present value-nya. Kalau lebih gede. Nah, iya. Intinya kalau bargain purchase option itu harus dihitung, baru bisa dihitung kalau misalnya dia lebih rendah atau ada
keterangan dia ada bargainnya gitu. Nah, tapi itu kayak ada di soal listing asis ya. Ini udah aku tambahin juga kalau kalian ada yang bingung. Misalnya ada kalian terkaca nih kalau semuanya tuh ada bargain apa yang pokoknya intinya harus lebih rendah daripada fair value. Sedangkan kalau ini kalau misal kalian ini aku maaf banget langsung skip ke soal ases kayak gini. Kalian bisa cek di komen. Udah aku tambahin. Nah, kalau purchase option itu sebenarnya sama ya, kayak bargain purchase option. Kalau misalnya intinya harus lebih rendah dibanding fair value-nya. Nah, di sini kan nggak ada, walaupun di sini keterangan cuma ada purchase option, tapi dapat dikatakan kalau misalnya dia under fair value yaitu 40 juta juga. Yaitu bernilai 40 juta. Yang mana kalau fair value, kalau misalnya ada keterangan fair value di sini nih, kalau misalnya dia ternyata misalnya fair value-nya 30, tapi ini nggak mungkin sih. Ini fair value 30, tapi di sini purchase option-nya 40. Nah, itu nggak bisa kita pakai si purchase option-nya. Tapi nggak mungkin sedetail atau secomplicated itu sih guys. Jadi nggak usah berpikir sejauh itu. Tapi intinya kalau misalnya ada purchase option, itu kalian harus dihitung juga present value-nya. Jadi kalau misalnya nih, kalian nemu soal ada present value, kan pasti nyari present value of list payment. Terus misalnya ada RV nih, kalau misalnya ternyata dia terdapat selisih guaranteed sama si estimasinya. Itu kalian harus nyari juga present value of RV. Nah, kalau misalnya ternyata ada present value of option juga, nah berarti kalian harus nyari tiga present value. Jadi gak hanya present value pada present value list payment sama si RV-nya, tapi juga in total ada option, misalnya ada RV, terus ada list payment. Jadi harus tiga-tiganya gitu. Wait, kaizenanya untuk semuanya incremental. Oh, ini udah. Izin bedanya incremental rate sama implicit rate yang dipakai itu apa dan diselisih atau rasa. Nah, untuk rate-nya itu harus digunain dua-duanya ya. Ini mungkin aku ada di catatan juga terkait ini di mana ya? Ya di sini ada deh keterangannya. Nih, jadi misalnya ada apa namanya incremental borrowing rate misalnya 5%, tapi di sini Lindsay memperhitungkan rate senilai 4% dan Lester memperhitungkan rate selisih senilai 4% dan Lindsay mengetahuinya. Jadi kalau misalnya udah ada angka dua gini, kan incremental borrowing rate ini jatuhnya kayak market rate-nya gitu. Tapi di sini udah ada perjanjian rate-nya senilai 4%, jadi yang digunakan 4%. Gitu ya. Oke, ini lagi ya. Iya, tiga present value tambah semua. Mau tanya, oh iya, harusnya dia nambah show gas pada inventor ya guys, sorry. Kayak tambahin di sini deh. Thank you udah ingetin, ini harusnya ada tambahan jurnalis. Satu lagi deh. Oke, sini ada COGS pada inventory. Sorry, aku kelupaan. Eh, Ini aku bisa gimana ya? Aku copy dulu nih. Wait, wait, wait. Sorry, sorry. Bentar ya yang lagi nanya. Dan ini not machine, tapi sales. Oke, COGS pada inventory. COGS-nya di sini kan dia keterangannya 650 juta. Oke, thank you udah ingetin. Jadi jangan lupa ada jurnal ini ya, Showcase by Inventor, karena dia sales type list. Hmm, oke. Ya, aku baca. Hmm, oke, Kak, buat nyari top pembanding present value option atau gimana ya? Jadi kalau misalnya untuk pembandingnya itu lihat dari ini sih guys, mungkin kalian bisa review lagi di soal ASIS yang leasing ya. Di sini kan dia nih, misalnya 3.000 at the end versus optionnya dan which approximates fair value. Jadi yang mana tuh sama dengan fair value.
Nah, maka dari itu dia nggak bisa dipakai si purchase optionnya kayak gitu. Jadi eh untuk detailnya gimana sebenarnya nggak bakal sedetail itu sih guys. Tenang aja. Tapi intinya kalau misalnya kayak soal assess leasing ini, kalau misalnya dia ternyata purchase optionnya tuh sama nih senilai fair value-nya dia gitu. Nah itu nggak bisa dipakai karena purchase option itu umumnya itu harus lebih rendah dibanding fair value kayak gitu. Terus sebenarnya untuk di apa nih udah aku tambahin ya guys untuk sales ya guys. Sorry tadi aku kelupaan. Thank you udah ngingetin. Kalau ternyata mm, warnanya bilang ganti itu bagi laser apa itu. Oke. Untuk yang unguaranteed sama guaranteed nanti mungkin aku review dulu ya. Jadi benar, ini mungkin aku kasih tahu sedikit aja ya. Nanti mungkin pas at the end aku review catatan yang leasing aku. Ini kan ada 3 case. Kalau misalnya dia ekspektasi, ini ada 3 case. Jadi kalian bisa kalau misalnya sambil aja bisa sambil dilihat-lihat untuk jurnalnya dan untuk SOF ini aku udah buat juga detail untuk income statementnya gimana. Terus apabila dia terakhirnya jurnal akhirnya gimana ini bisa dilihat dulu. Jadi tapi intinya kalau untuk lisi itu tuh kalau estimated RV-nya lebih besar dibanding guaranteed RV itu nggak perlu dimasukin list liability. Tapi kalau misalnya estimated RV lebih rendah dibanding guaranteed RV itu perlu dimasukin. Dan unguaranteed RV itu nggak perlu dimasukin karena unguaranteed itu hanya dibebankan dari sisi lesor. Sedangkan kalau dari sisi lesor, dia baik unguaranteed maupun guaranteed akan masuk dalam perhitungan list receivable. Nih ya, ini untuk pedomannya. Kalau yang bingung estimasi gimana ini gimana, aku masukin di sebelah sini. Jadi catatan yang leasing agak banyak. Jadi kalian bisa geser-geser terus aja kalau misalnya masih nemu tulisan. Ini yang bingung ya kalau misalnya estimated unguaranteed gimana. Itu untuk soal leasing. Mungkin aku lanjut dulu ya ke soal yang apa namanya? Soal si construction. Ini ada yang tanya kalau payment end of year rumusnya nggak perlu satu. Ya, benar nggak perlu 1+1. Di sini aku udah buat juga ya guys. Jadi ada di mana ya? Nih, kalau misalnya di akhir periode kan X-nya dulu nih, X sama dengan 1/1 plus R pangkat N dan dia pas nyari si X-nya itu 1 min X per R aja, nggak usah di plus 1 kayak gitu. Ini aku upload deh. Oke, aku lanjut dulu ya yang si bentar, yang si construction. Nah, ini juga construction ini tuh banyak banget. Jadi kalian walaupun mungkin kalian masih bingung banyaknya di leasing dan lain, tapi jangan melupakan untuk construction karena kemungkinan construction tuh emang model soalnya kayak sebanyak ini loh guys. Jadi kayak pasti harus nyari gross profitnya gimana, terus gross profit per year-nya berapa dan lain, terus ada journal entries dan SOFP-nya. Nah itu biasanya kalau setiap ada soal construction. Nih aku coba baca soalnya dulu ya. Kamu guys, apakah kopennya nggak kelihatan yang aku kelihatan nggak ya? Bentar guys. Boleh komen guys atau misalnya ada yang ngomong. Kalau di sheets aku kelihatan nggak ya komen-komen aku yang aku buat? Gak kelihatan ya? Harus aku apain ya? Mungkin jadiin komentar kali ya. Coba aku update. Nah, apakah kelihatan guys? Boleh confirm ke aku? Boleh di refresh dulu teman-teman yang lain. Iya, yang di assist L. Kelihatan ya ininya? Ya, oke udah kelihatan ya. Berarti aku kalian ask komentar. Jadi boleh dilihat nih komen-komen aku. Oke, aku lanjut dulu ya. Yang construction ini juga mohon diperhatiin juga. Kemungkinan tuh biasanya yang bobotnya besar tuh antara leasing atau enggak sih construction.
Jadi ini aku baca dulu soalnya PTZ itu incorporated and started business operation in January 1st, 2017 dan dia ada issuance of stocknya senilai 60 miliar dan the inventory value-nya by average method dan in 2018 ini PTZ change the average method to FIFO method. Wait, kok ini aku soalnya salah? Bentar guys. Kok ini ya? Wait. Ini kayaknya aku salah soal. Ini harusnya accounting error. Coba aku copy dari persiapan was aku ya. Nih, sorry. Aku nggak. Mana tadi persiapan? Oke. Sorry, nah ini untuk yang ini ya. Sorry tadi ternyata salah soal. Intinya PT Konservatif ini Januari 2017 started construction job with contract price-nya senilai 320 miliar. The job was completed in Desember 2019 dan the following data in miliar segini-segini. Nah, di sini kalian harus compute gross profit per year, the percentage of completion method, dan zero method. Dan prepare all the necessary seri journal entries juga. Terus, gimana kalau misalnya dia di reported di financial position dari sisi aset dan liabilities. Nah, untuk yang satu, aku coba yang zero method dulu ya. Kan di sini total nilai kontraknya itu ada 320 miliar. Nah, kalian harus cari dulu total cost of 3 years work itu berapa. Itu dapat dari, nah, di sini ada 80, ini kan cost aja. Total current cost jadi 80 tambah 85 ditambah 49. Nah, karena ini inti dalam miliar, jadi jangan lupa dikaliin miliar 1 miliar ya. Jadi dapatlah segini. Dan untuk gross profitnya berarti kan tinggal kontraknya dikurangin sama COGS-nya kan, atau nilai cost-nya, yaitu senilai 106. Nah, karena dia zero method modelnya, nah kan harus buat kayak gini juga guys. Jadi 2017, 2018, 2019. Dan ini revenue-nya, misal di tahun pertama itu bakal sama sesuai dengan current cost-nya. Jadi ini current cost-nya 80, berarti revenue juga 80, maka dari itu gross profit-nya 0. Dan 2018 dia sama kayak current cost-nya, yaitu 85 miliar. Maka dari itu gross profit-nya juga 0. Nah, baru di akhir tahun yang kita memperhitungkan si, apa namanya, tahun 2019-nya. Di sini udah ada keterangan kalau karena zero method berarti kita taruh dulu di si 106 di 106 miliar ya di bawah dan revenue-nya di atas yaitu di sini ya, oke. Nah, di sini revenue-nya itu yang kita cari. Maka dari itu tulis dulu cost-nya berapa yaitu 49 miliar dapat dari mana? Dapat dari current cost yang di sini nih yaitu 49 miliar. Maka dari itu revenue yang didapat itu kan berarti tinggal 106 ditambah 49 miliar. Itu jadi 155 miliar. Jadi untuk nyari gross profit-nya, kalau per year-nya kalau dari zero method ke 2017 0, 2018 0, sedangkan di tahun 2019 yaitu senilai 106 miliar. Ini untuk zero method. Zero method cenderung lebih mudah dibanding kalau percentage of completion. Nah, kalau untuk percentage of completion ini nih lumayan banyak, tapi saran dari aku kalau misalnya nggak cukup waktu kan nggak harus nulis ulang, nggak usah nulis ulang, cukup yang dibutuhin aja kayak persentasenya, kayak misalnya cost to date dan lain itu ditulis nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya waktunya kan juga kayak nggak sebanyak itu deh. Wait guys, sebentar ya.
Oke guys, sorry banget tadi ada yang nelfon dan aku harus jawab. Oke, aku lanjut ya. Jadi intinya kalau kalian nggak banyak waktu, nggak usah ditulis. Tapi kan udah keterangan di sini, jadi cukup beberapa keterangan aja yang boleh kalian tulis gitu. Oke, nah ini bukan tahun yang salah, kayak tahun soal yang nggak salah guys. Soalnya di sini keterangan dia Januari 2017 dan Desember 2019. Jadi ini yang salah nih, harusnya ini 17, 18, 19. Tapi di soal malah 16, 17, 18 gitu. Jadi emang soalnya yang atas yang salah, tapi keterangan soal yang lainnya benar. Oke, aku lanjut ya. Di sini current cost-nya berapa? Nah, di sini kan ada estimated to cost to complete-nya berapa ya? Di sini 120, 55, dan 0. Nah, di sini kan kalau untuk nyari percentage of completion work-nya itu kan harus cost to date dibagi estimated total cost. Nah, untuk dapetin cost to date itu dapatnya dari kalau di tahun pertama pasti sama dengan current cost, sedangkan di tahun 2018 adalah current cost 2017 ditambah 2018, sedangkan di tahun 2019 itu total current cost 2017 sampai 2019. Nah, pada itu cost to date itu bentuknya kayak kumulatif gitu guys. Jadi tahun pertama segini costnya, di tahun berikutnya pasti dibawa tuh yang di tahun sebelumnya kayak gitu. Sedangkan selanjutnya ada estimated total cost. Nah, kalau untuk estimated total cost itu adalah estimated apa namanya cost to complete ditambah estimated total cost. Yaitu 120 tambah 80, 55 tambah 165. Sorry. Dan dua di sini kan berarti 214 ya, 0 ditambah 214 juta, miliar. Nah, untuk percentage of completed work-nya tinggal dipresentasiin aja, yaitu cost to date dibagi estimated total cost. Persentasenya. Dan ini untuk percentage of current work-nya. Tapi kalian cukup butuh satu aja. Sebenarnya ini juga udah cukup nih angka yang di sini. Nah, untuk nyari gross profit gross profit per year-nya di tahun 2017 sampai 2019. Nah, kalian harus buat kayak gini, guys. Dan ini emang template-nya kayak gini. Jadi nggak mungkin berbeda-beda atau apa namanya, beda template gitu. Karena sampai Akpa 2 pun dibuatnya tuh sama kayak gini. Gitu. Jadi untuk to date ini revenue-nya kita dapetin dari nih completed work-nya dikali sama nilai kontraknya. Karena dia baru completed in 40%, berarti 128 juta. Nah, cost-nya itu dibagi 80 juta, maka dari itu gross profitnya 48 juta. Nah, untuk recognize in prior year-nya itu kan gak ada ya, karena kan ini masih tahun pertama. Nah, ini berarti sama recognize in current year-nya. Terus selanjutnya untuk yang di tahun 2018, dia selesai 75% nih, berarti 75% dikali sama nilai kontraknya, senilai segini. Nah, cost-nya ini karena to date, berarti kalian pakai cost yang to date mulu. Cost rate-nya 165 juta, dan gross profit-nya berarti tinggal revenue dikurang cost. Nah, untuk recognize in prior year-nya itu kalian tinggal copy aja sebenarnya dari sini nih. Jadi 128, 80, 48. Nah, untuk recognize in current year-nya tinggal kurangin aja. Yang to date dikurangin sama recognize in prior year-nya. Jadi dapatlah segini. Ini sama. Ini bisa, ini aku, ini bisa, ini aku ngasal-ngasal lagi ngambilnya. Tapi intinya ini dikurang ini pun hasilnya juga 85 ya guys. Oke. Terus gross profitnya pun juga sama dikurangin aja. Nah, di tahun terakhir nih, dia udah completed 100%. Berarti tinggal 100% dikali nilai kontrak kita, yaitu 320 miliar. Cost-nya sama yang to date ya, yang 214. Dan gross profitnya berarti tinggal revenue kurang cost. Dan ini ngambil recognize in prior year-nya, tinggal cukup ngambil yang to date yang di tahun 2018. Jadi ini dipindahin ke sini. Dan untuk recognize in prior year-nya tinggal dikurangin aja. Gitu. Nah, ini dapatlah segini. Selanjutnya untuk jurnal entries untuk tahun 2018. Berarti kan yang ini ya guys. Nih 2018 ini. Untuk percentage of completion method. Nah, pastikan jurnal itu template juga. Di sini ada CIP pada materials, IP atau cash, apa cash materials dan lain. Senilai 85 juta. 85 juta itu pakai current cost-nya. Jadi kalau misalnya untuk journal entries itu kita pasti pakai current cost-nya. Karena kan journal entries for 2018. Nah, itu pakai current cost-nya. Terus AR pada progress billing. Nah, AR pada progress billing ini dilihat dari sini angkanya. 120, 120 miliar.
Terus ada cash pada AR senilai 118 miliar karena dapat di sini collection of receivable per year-nya di tahun 2017 itu senilai 118. Jadi kalau misalnya nggak ada keterangan dia cash receive-nya berapa, diasumsikan bahwa total AR-nya itu langsung kalian terima. Jadi cash pada AR 120 miliar. Tapi kalau misalnya ada keterangan cash receive-nya berapa, itu kalian pakai soal sesuai soalnya. Terus barulah di akhir di sini kan cost of long term construction-nya itu dia cost-nya 85 miliar. Terus dia di sini revenue of long term-nya itu senilai 112 nih revenue-nya. Nah, baru atas selisihnya itu masuk ke CIP senilai 27 miliar atau CIP-nya itu sebenarnya itu gross profit current year si apa namanya di tahun 2018 sebenarnya nih 27. Itu untuk jurnalnya dan ini template jadi dihafalin aja sih guys untuk step-stepnya. Terus lanjut yang tiga itu SOFP-nya. SOFP-nya di sini kan di tahun 2018 itu ada aset. Di sini asetnya 172 miliar. Dapat dari mana? Itu dapat dari nih cash yang kita dapat ditambah sama yang sebelumnya itu ada progress billing di sini dia 54. Jadi 54 ditambah 118 karena dia bentuknya kumulatif guys si progress billing di cash, terus DIR-nya itu ada 8, itu dapat dari mana? Itu kalian cari dulu, di sini kan ada 60 dikurang 54 dulu, itu kan ER-nya, terus di tahun 2018 itu kan berarti 120 dikurangin 118. Jadi kayak selisih AR. Jadi kan kalau di sini dia masih ada sisa AR 6, sedangkan kalau di sini dia masih ada sisa AR-nya 2, jadi 8 miliar. Terus untuk CIP-nya, nah, untuk CIP-nya pun juga kumulatif, jadi kalian tinggal lihat aja, tinggal 2017 ditambah 2018-nya, terus last in billings-nya itu kalian dapat dari sini juga 60 ditambah 120 dikali, berarti kan ada 180 miliar, maka CIP access in billing-nya senilai segini. Nah, kalau misalnya CIP-nya lebih kecil daripada billing, nah itu tuh berarti ada yang kebagi nih, ada yang asetnya berapa, sama ada dari sisi liabilities-nya berapa. Mungkin nih kalian bisa review-review lagi di catatan. Jadi di ASIS juga ada soal kayak gini deh. Jadi kalau misalnya ada perbedaan antara yang dulunya kalau misalnya CIP lebih kecil dari billing, itu akan masuk ke liabilities, sedangkan kalau misalnya CIP, sorry guys. Oke, sorry guys, banyak iklannya. Jadi ini boleh di-review lagi ya tentang yang ini. Oke, ini untuk construction apa ada yang mau ditanya atau ada yang mau dikonfirmasi? Atau udah aman? Kayak construction aman ya guys, karena ini juga template juga. Mungkin aku lanjut dulu ya ke soal sales repurchase dan lain. Aku coba satu soal aja. Mungkin nanti kalau lebih apa namanya butuhnya lebih di leasing ya. Nanti mungkin aku bisa review catatan aku yang leasing juga. Jadi aku coba yang sales ya. Jadi untuk revenue recognition ini sebenarnya juga ada ya kalian bisa review-review lagi di soal ASIS. Tapi sebenarnya ini yang misalnya yang untuk sales ini juga ada aku compile soal-soal gitu sih guys. Jadi kalian bisa di review satu-satu aja. Karena modelannya sama nih pasti ada sales, repurchase, contract, warranty, consignment, sama franchise dan lain. Jadi satu sheets ini yang si sales ini ada beberapa soal. Untuk soal UAS tahun lalu tuh sebenarnya nggak cuman leasing sama construction sih. Ini kan karena kuis ya. Kalau yang UAS kemarin tuh sebenarnya ada empat deh guys. Dua, empat atau tiga ya? Tiga deh. Empat, sorry. Ada apa namanya yang overstated, understated, terus sama yang error.
erroneous gitu, erroneous apa gitu bahasanya, aku lupa lagi guys. Kayak gitu, ada 4. Nanti ya mungkin itu kan pas UAS ya, nanti mungkin ada lutar pas UAS, nanti aku share juga untuk yang pas persiapan UAS aku. Oke, aku lanjut dulu ya. Ada lagi yang mau tanya sebelum aku lanjut ke yang revenue recognition? Oke, aman ya berarti. Kalau aku lanjut di sales aja ya. Ini contoh soalnya, oke, ini boleh deh. Ini contohnya yang ini ya. Ini di sini ada sales with returns juga. Oke, sale company sold to, ini kayaknya yang ini deh. Oh, yang ini asis-asis. Mungkin kamu udah pernah dipelajarin ya. Kayaknya aku yang non-asis kali ya. Coba aku reviewnya. Ini contohnya ini deh. Credit sales ini kayak dari soal Pak Adang kalau nggak salah. Pokoknya di 12 Januari 2019 PTA menjual 100 kamera dengan harga jual 100 per unit secara kredit kepada toko B. Dalam perjanjian retor dapat dilakukan paling lambat 45 hari setelah barang diterima. Harga pokok kamera itu senilai 60, diperkirakan dari 100 unit tersebut biasanya 3 kamera itu bakal dikembalikan. Dan 24 Januari, 24 Januari itu toko B mengembalikan 2 kamera karena salah warna. Dan 31 Januari PTM membuat adjustment atas ekspektasi satu kamera yang seri range itu. Nah ini ada versi kredit dan versi cash. Ini aku yang kredit dulu ya. Berarti di tanggal 12 Januari kan dia ngejual sih 100 kameranya ya. Berarti tinggal AR pada sales revenue dan COGS pada inventory. Nah AR pada salesnya itu 100 kali 100 karena dia 100 kamera dikali $100. Terus COGS pada inventory-nya itu harga pokoknya 60, berarti 60 dikali 100. Nilai segini. Dan di tanggal 24 Januari, dia mengembalikan 2 kamera karena salah warna. Berarti sales RNA pada AR-nya senilai 200 karena 2 kamera. Dan inventory pada COGS, dibalik aja. Itu senilai 60 dikali 2 karena kan dia cost-nya senilai 60. Nah, untuk 31 Januari dia buat adjustment atas ekspektasi 1 kamera yang returns. Berarti tinggal sales RNA pada allowance for sales RNA ini tinggal ditambahin aja. Itu senilai 1 dikali 100 dan estimated inventory pada COGS nilai 60. Berarti tinggal pakai cost-nya itu 60 kali eh ya 60 kali 1. Dapatlah 60. Nah, gimana untuk income statement dan SOFP-nya? Kalau untuk income statement-nya kan berarti nilai sales-nya itu dapatlah 10.000 dan ada sales RNA-nya. Sales RNA-nya itu dapat dari 200 ditambah 100 itu 300, berarti net sales-nya itu senilai 9.700. Nah, untuk COGS-nya itu COGS di sini kan aslinya normalnya di debit ya. Berarti kalau ini 600 dikurang 120 dikurang 60 dapatlah segini, maka gross profit-nya senilai 3.880. Dan untuk dari SOFP-nya kan harus cari tahu juga AR di sini kan awalnya ada yang pertama dia 10.000, tapi di sini ada return jadi berkurang 200 dan allowance-nya di sini allowance-nya minus 100 berarti net AR-nya senilai 9.700 dan nilai inventory-nya itu 120 ditambah 60. Ini untuk SOFP-nya. Nah, kalau misal dari sisi cash, ini jurnalnya mirip-mirip ya. Cash pada sales revenue, COGS pada inventory, nilainya sama. Di sini kalau yang tadi AR, nah pas dia saat balik itu bukan sales RNA pada cash, tapi sales RNA pada AP. Dan nilainya sama 200, terus inventory pada COGS, terus sales RNA pada AP juga. Tadi kalau tadi sales RNA pada allowance, tapi dia kalau di sini dia masuk ke AP. Dan estimated inventory pada COGS. Nah, gimana kalau income statement-nya? Kalau yang dari sisi ini sama, tapi beda dari sisi SOFP-nya. Kalau di sini kan SOFP-nya di sini cuma asetnya aja ya. Sedangkan kalau misalnya dia pakai cash method, di sini dia ada liability yang muncul, yaitu karena ada muncul IP. Jadi aset di sini cash-nya senilai 10.000, inventory-nya 180. Ya, cash-nya di sini, inventory-nya 180, 120 tambah 60. Dan liability-nya senilai, nih, yang IP di sini ada 200 tambah 100. Ini untuk yang si sales. Aku lanjut dulu untuk yang repurchase. Mungkin pakai soal apa ya? Ini aku yang pertama aja deh. Ini kali ya. Boleh yang pertama. Di sini bentar aku zoomin dulu. Kramer LG sells idly machinery to Enyart SE on July 1st 2022 senilai 40 ribu, 40 dolar, 40.000 euro.
dan agrees to repurchase this equipment from Enyart pada Juni 30 2023 per a price 42.400 dan interest rate-nya 6%. Jadi di sini yang pertama kan journal entry untuk per 1 Januari 2022 berarti cash liability kas pada liability to Enyart senilai 40 ribu. Sedangkan per 31 Desember ini interest expense pada liability nah ini harus diperhitungkan nih. Ini kan dia rate-nya di sini 6%. 6%-nya karena dia dari 1 Juli, jangan lupa 6 dikali 6/12 dapatlah segini. Dan di sini harus prepare journal pada repurchase on June 30 2023. Berarti kan di sini interest expense pada liability to Enyart-nya ada lagi kan, yaitu sama 6% dikali 40 dikali 6/12, 1.200. Dan di sini ada liability pada cash, nih 42.400 dapat dari mana? Itu dapat dari total liability-nya, yaitu dari sini. 40 ditambah ini, ditambah ini. Pada cash nilai 42.400. Selanjutnya balance liability to Enyart berarti kan 42.400 di 1 Juli saldo liability-nya itu senilai 1 Juli 2022 itu kan 40 ribu. Sedangkan di per 1 Juli 2023 itu saldo liability-nya senilai 42.400. Untuk ini kalau apa ya? Bentar, ini kalau ada nulis lagi. Oh, ini aku coba ngelanjutin sampai bawah kayaknya, guys. Oh iya, ini selanjutnya lagi ya. Ini lumayan agak complicated. Jadi ini ada lanjutannya kalau misalnya contohnya untuk di 31 kalau misalnya dia berlanjut berlanjut terus. Jadi kalau misalnya berlanjut terus ya kan per 31 Desember 2023 ada lagi interest expense saya. Itu dapat dari 6% dikali si 40 dikali 6/12 juga. Terus abis itu ditambah 6% ditambah ini liability 40 tambah 4.200 dikali 6/12 juga. Jadi ini agak complicated tapi sebenarnya nggak bakal detail ini. Ini kalian boleh lihat lagi. Ini untuk yang repurchase. Aku lanjut ke kontrak dulu. Soalnya ini agak banyak. Ya, ini banyak ininya lagi. Oh, oke. Contoh ya, excesses of contract di sini Richard company ini the contract requires Kickapoo to pay contract price senilai 900 euro in advance at Mei 15 2022. And Richardson ini delivers the mower with cost F 575 euro. Dan di sini untuk kontrak ini kan contoh ini kontrak labelnya ada kontrak asetnya juga. Jurnal entry for Richardson ya. Richardson ini kan berarti dia sih liability-nya ya. Ini Mei 1 2022 berarti dia no entry. Sedangkan kalau misalnya dia di tanggal 15 Mei 2022 itu pasti agak muncul 900 yang karena kan dia udah dibayar nih sama apa namanya ya. Udah dibayar sama si Kikapunya ya. Yaitu senilai 900 jadi cash pada unearned sales revenue. Sedangkan per 31 Mei ini eh oh, di sini ini udah bisa kita akuin yaitu senilai 900-nya juga. Jadi unearned sales revenue pada sales revenue senilai 900. Dan jangan lupa di sini ada with cost-nya ya. With cost-nya itu senilai 575. Jadi jangan lupa purchase guys pada inventory senilai 575. Ini aku soal dari mana ya? Wait. Kok aku apa ya ini dari mana? Oh dia ada 3 ya. My inventory, guys pada inventory. Oh, oke. Karena ada satu yang belum ya. My first, bla 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 bla. Oh, ini kalau misalnya dari sisi kontrak asetnya sih guys. Kalau kontrak asetnya kan juga requires ya kalau misalnya kayak gini-gini. Jadi kalau kontrak asetnya yang pertama di Mei 2015 Mei, dia itu intinya karena di sini ada cost-nya juga. Ini aku asumsikan kalau misalnya ada kontrak aset. Jadi kontrak aset pada sales revenue senilai 600 itu dikali 2/3-nya. Selanjutnya ada show gas pada inventory-nya juga. Terus di 31 Mei ini AR kontrak aset pada sales revenue tadi kan AR-nya harusnya in total 900 dan di sini sales revenue-nya itu yang sisa berapa dan kontrak asetnya tadi yang udah kita jurnalin jadi di kredit dan show gas pada inventory sisanya itu 1/3-nya.
Terus eh, 2000 April 2022-nya harus tinggal cash pada IR 900. Tapi ini aslinya soalnya cuma kontrak liability aja. Tapi ini aku contoh kalau misalnya ada jadi kontrak aset. Oke, bedanya kontrak liability sama kontrak aset itu cara jurnalnya sih guys. Kalau kontrak liability itu kan berarti kita si PTA itu nerima duit duluan baru dia mengerjakan apa namanya untuk baru dia mengerjakan pekerjaannya. Jadi maka dari itu kita muncullah unearned sales revenue. Kalau misalnya kalian ingat dari apa namanya yang DDA dulu, itu kan kalau misalnya kalian ada pendapatan diterima di muka, itu kan jatuhnya masuk ke liability ya. Maka dari itu dia masuk contohnya kayak kontrak liability. Dan di jurnal itu bentuknya berbentuk unearned. Sedangkan kalau misalnya dari sisi kontrak aset ini kita berarti dari sisi orang yang ngasih duitnya. Berarti kan di sini salah bukan dari orang dari sisi duitnya tapi di sini bentuknya kayak sales gitu. Kita udah bisa ngakuin si salesnya tersebut, tapi bukan berarti dia langsung ngasih duitnya guys. Ini kan dia langsung ngasih duitnya ya. Sedangkan kalau misalnya si kontrak aset ini dia bukan ngasih duitnya tapi dia perlahan baru ngasih duitnya. Jadi kalau yang kontrak liability ini kita udah pendapatan diterima di muka. Nah, sedangkan kalau misalnya si kontrak aset ini bukan pendapatan diterima di muka, tapi jatuhnya emang pendapatannya itu per step-step gitu dan kita kita emang beneran langsung melakukan si pekerjaannya itu. Gitu. Nah, ya kayak seller tapi ngirim duluan barangnya tapi pembayarannya bisa nanti gitu. Tapi kita sebenarnya udah melakukan kegiatan atau pekerjaannya tersebut. Itu untuk kontrak aset. Aku lanjut dulu ya si warranty. Untuk warranty, aku contoh yang ini aja ya. Oke. Warranty di sini misalnya Grando Company sells production equipment for to Fargo in Company for $50.000. Grando includes 2-year assurance warranty. The customer receive and pays the equipment on January 2nd 2022. Uh, During Grando cost related to warranty 900 dan Desember estimated dia ada 650 warranty cost will be incurred the second of the year of the current warranty. Jadi pertama, prepare journal entries to record this transaction during 2022, assuming dia kalau financial statement are prepared in December 31, 2022. Jadi kita nge-ignore si cost of show gas-nya. Jadi per 2 Januari kan pasti kita nerima si cash pada sales revenue ya senilai 50.000. Karena di sini sales production equipment senilai $50.000. Nih tahun 2022 di sini dia udah memastikan kalau dia ada bentar. Nah, di sini during 2020 Grando include cost related to warranties. Berarti kan di sini ada warranty expense nilai 900. Nah, itu warranty expense pada sales payable, inventory part, atau cash material senilai 900. Dan per 31 Desember 2022, berarti kita memperkirakan nih di sini kalau Grando estimates the 650 dolar of warranty cost-nya. Berarti ada warranty expense pada warranty liability senilai 650. Dan B, repeat the requirements for A, assuming kalau misalnya addition ada insurance warranty dan Grando sold an extend warranty, service type warranty for an additional year 2024 sama 2025 for 800. Jadi di sini untuk yang B, kalau assurance type itu ininya kayak dia digabung gitu guys. Jadi di sini cash pada warranty revenue pada sales revenue. Jadi pas di tanggal 2 Januari dia kan emang apa namanya sales revenue unearned warranty revenue-nya itu senilai 800 ya. Sedangkan di sini sales revenue-nya itu didapatkan dari cash-nya dia, yaitu cash-nya dapat dari mana nih? Intinya 50.000 yang di sini ditambah sama 800-nya. Itu 5.800 dan sales revenue berarti kok aku nggak balance ya? Salah dong, salah, sorry guys. Nih, sales revenue tetap 500, tapi ada unearned warranty revenue senilai 800. Nah, yang unearned ini harus kita amortisasi atau kita adjustment di tahun berikutnya. Nanti di 31 Desember 2024 berarti unearned warranty revenue pada warranty revenue. Itu senilai 400. Nanti di tahun berikutnya lagi berarti unearned warranty revenue pada warranty revenue 400. Jadi si unearned ini
untuk tahun 2024 sama 2025. Jadi ntar habis gitu nilai jadi warranty revenue gitu. Ini untuk yang soal warranty. Aku lanjut dulu yang consignment. Maaf banget ya kayak terlalu ini ya. Oke, mungkin aku mungkin aku yang ini aja ya, yang bawah. Aku coba ini dulu. Oke. Oke, selanjutnya di sini untuk consignment di sini kan PTA pabrik pembuat salah satu komponen komputer dengan harga pokok 36 juta untuk 900 unit dan PTA menjual komponen tersebut. Wait, oh, untuk penyusutan DE pada AD nanti ya, aku pas leasing mungkin aku jelasin nih tinggal sedikit lagi. Nanti aku sekalian review yang catatan leasingnya di sini. Jadi kalian boleh baca-baca lagi kalau misalnya kalian udah paham yang si RR ini, kalian boleh baca-baca dulu. Nanti at the end aku review si leasing yang dari catatan aku. Nanti aku jawab setelah si consignment sama FNBH-nya ini. Yang consignment dulu, di sini kan harga pokoknya 36 juta untuk 900 unit dan PTA menjual komponen tersebut dengan konsinyasi melalui PTB yang bertindak sebagai konsigni dan PTA membayar ongkos angkut untuk konsinyasi tersebut senilai 360 ribu untuk kepentingan promosi dan PTB mengeluarkan uang senilai 225 ribu dan bersifat reimbursable dan sampai dengan akhir bulan, PTB itu menjual 600 unit senilai 70 ribu secara kas dan mendapat komisi 10% dari nilai penjualannya. Nah, di sini udah aku kasih tahu juga kalau pada saat kontainer memberikan barangnya di jurnal oleh siapa, ini di jurnal siapa. Jadi yang pertama kan jurnal pertama kan kita harus yang pertama ya mencatat saat kontainer memberikan barang. Berarti ada consignment inventory pada finished goods senilai 36 juta segini. Dan yang kedua itu membebankan kos angkut untuk konsinyasinya. Di sini ada keterangan senilai 390 ribu, berarti consignment inventory pada cash senilai 390 ribu. Dan dari sisi konsigni itu no entry. Nah, baru deh pada saat berjurnal biaya reimbursable-nya itu dijurnal oleh konsigni, yaitu senilai 225. Ini ada keterangannya di sini. Jadi AR pada cash senilai 225 ribu. Dan selanjutnya itu menjual barangnya. Di sini ada keterangan kalau dia kejualnya 600 unit sebesar 70 ribu. Jadi cash pada AP senilai 42 juta ya. Ini 42 juta. Nah, baru deh pada saat laporan hasil penjualannya, untuk kita jurnal dulu. Bentar ini. Nah, AP-nya kan pasti jadi di debit yaitu senilai 42 juta. Dia di sini juga pakai commissionnya ya untuk kasih ke konsignernya itu senilai 10%. Jadi 42 juta dikasih 10%. Dan AR-nya di sini jadi di kredit juga. Dan cash berarti tinggal selisihnya aja. Nah, gimana kalau dari sisi konsignernya? Konsigner itu kan berarti dia nerima cash sama yang di jurnal si konsigni kan. Senilai 37.575 dan dapat ada commission expense-nya yaitu senilai 4.200 dan di sini ada advertising expense itu dapat dari nih yang di sini yang 225 di sini kan dia ada ini mengeluarkan uang kepentingan promosi tapi yang awalnya di jurnal oleh konsigni tapi pas at the end tuh bisa menjadi expense bagi konsigner. Terus revenue from consignment sale-nya berarti senilai 42 juta. Nah, di sini ada CO gas pada inventory itu dapetin dari apa namanya consignment inventory-nya kan totalnya 36 juta tambah 390 ribu ya. Karena kan dia harus ditambah biaya ongkos angkut kirimnya itu kan untuk 900 unit. Nah, ternyata yang terjual itu cuma 600 unit. Jadi jangan lupa itu kan dibagi 900 dikali 600. Dapatlah nilainya segini. Ini untuk consignment. Berapa profit yang diterima konsinyur atas penjualan consignment good? Nah, itu cara hitungnya gimana ya? Profit yang diterima oleh consignor berarti revenue-nya ya, itu dapat dari sini ya, guys. Nih. Oh, ini nih, pakai nilai revenue-nya, ini aku bulletin aja. Nah, berarti kalau misalnya yang ya apa namanya, kalau dari konsigni, itu sebenarnya si IP-nya ini sih, guys. Nih, nih. Tapi sebenarnya kalau untuk revenue kan sebenarnya diambilnya dari sini kan. Nih.
Jadi sebenarnya revenue yang didapat dari sisi container itu senilai 42 juta gitu. Makanya profit harus dikurangi COG juga ya. Nah, ini tuh sebenarnya COGS yang di sini tuh nah ini tuh aku lupa juga berlakunya gimana. Karena kan ini COGS pada consignment inventory ini kan sebenarnya COGS milik si konsigni kan. Apa namanya ini harusnya milik konsigni. Jadi konsigni ngasih ke konsigner, maka dari itu dia consignment inventory pada finished goods kan. Nah, COGS yang di sini itu bukan benar-benar milik si konsigner karena sebenarnya dia milik konsigni. Nah, jadi untuk perhitungan revenue itu apa namanya harusnya sih hanya atas sih ininya doang. Tapi bentar ya, aku juga takut lupa ya. Aku lupa deh dia COGS sih masukin atau enggak karena setahu aku COGS yang di sini COGS pada inventory di sini tuh sebenarnya milik si konsigni ini karena kan barangnya cuma titip jual gitu loh guys jatuhnya kalau misalnya si konsigner atau konsigni jadi kayak konsigni ngasih apa namanya intinya si itu tuh bentuknya bukan yang benar-benar milik si konsigner gitu. Tapi bentar ya, aku coba inget-inget. Hmm, kayaknya ya deh nggak apa-apa guys, masukin aja dari si cewek guysnya. Tapi harus itu jarang sih pertanyaan kayak gitu, tapi nggak apa-apa dimasukin aja. Ini aku coba tulis ulang. Nanti mungkin kalau ada perbedaan aku update di sheets ya, soalnya aku sejujurnya lupa gimana. Nih ya, jadi gross profitnya sebenarnya segini. Sorry, ini gross. Atau teman-teman ada yang gimana? Bentar. Pertama ada soal sama cewek escape. Oh wait, berarti yang income statementnya ada sell sama Choges dan gap itu sih, ya konsigni. Oh ya benar konsigni. Jadi income statementnya itu hanya atas konsigni aja karena di sini kan ada keterangan dia revenue apa dan COGS-nya berapa, kayak gitu. Jadi biasanya yang ditanya itu atas konsigni, konsignernya aja. Nah ini revenue di sini. COGS-nya pun juga jadi di sini. Oke. Ini untuk consignment mau ditanya, ini terakhir tinggal ini dia franchise. Oke. Untuk franchise, aku lanjut ke franchise ya guys, belum ke catatan leasing. Di sini PT, aku yang coba yang ini aja, karena kan ini soal OSIS, mungkin kalian juga udah pelajarin. Ini PT Kaki sebagai franchiser melakukan kontrak dengan PT Kuku untuk memanfaatkan hak pakai trade name untuk penjalan barangnya dengan segala macam SOP penggunaannya pada tanggal 23 Desember 2019 pada 23 Desember 2019 dan menerima uang senilai 50 juta sebagai initial fee-nya. Hak tersebut untuk dimanfaatkan dari tanggal 1 Januari 2020 sampai 5 tahun berikutnya. Setiap tahun PT Kaki juga akan membayar 6% royalti dari penjualan PT Kuku yang dimulai dihitung tahun 2020 dan mulai dibayarkan pada tahun 10 Januari pada tanggal 10 Januari 2021. Nah, tanggal 2020 penjualan PT Koko senilai 1 miliar. Jadi kan berarti ini kita jurnal dulu 23 Desembernya dia menerima uang senilai 50 juta berarti cash pada unearned franchise revenue senilai 50 juta. Nah, pada tanggal 1 Januari ini dia telah dimanfaatkan sampai 5 tahun berikutnya. Nah, dia akan menerima royalti senilai 6%. Berarti unearned franchise revenue pada 6 franchise revenue senilai 50 jutanya dibagi 5 dulu. Karena kan tadi untuk 5 tahun dan ada AR pada franchise revenue senilai 6% dikali sama totalnya, total penjualannya, yaitu 1 miliar di sini. Jadi 6% ke 1 miliar. Nah, pada tanggal Januari 10 Januari dia dibayarkanlah cash pada AR senilai 60 juta atasnya di sini. Oke. Wait, ada coba boleh bahas jurnal consignment sebelumnya nggak kayak yang E5 1825.
Iya, harusnya 31 Desember guys, sorry. Thank you yang udah. Iya, harusnya 31 Desember. Karena dia bentuknya kayak adjustment baru di sini 1 Januari. Ya nggak sih? Iya, oke. Sebenarnya mirip-mirip sih, tapi kalau bisa detail lagi. Oke, thank you udah ingetin. Mungkin aku coba tadi ada yang mau review yang soal tugas dosen deh. Ini ya? Ya bukan ya? Harusnya ini. Ya bukan. Aku takut salah. Yang nanya boleh confirm. Oke, ini ya. Aku coba review juga consignment sales di sini on Mei 3, 2022. Acer Company consigned, consigned 80 freezers dan costingnya itu 500 per each-nya. Terus to Reimers Company, the cost of shipping itu the freezers amounted 840 was paid by Acer Company. On Desember 30, 2022, report was received from the consignee indicating that 40 freezers had been sold for 750 each-nya. A remittance was made by the consignee for the amount due to after deduction of ini ada commissionnya 6% dan advertisingnya 200 dan total installation cost-nya itu senilai 320 on the freezers on the freezers sold. Di sini kita compute the inventory value of the units unsold in the hands of the consignee. Berarti kita dari sisi consignee ya. Di sini kan berarti consignernya itu Eisler Company dan consignee-nya itu Reimers Company. Untuk inventory value-nya kan berarti di sini ada finished goods sama shipping cost-nya ya. Di sini ada 40.000. 40.000 dapat dari mana? Ini dapat dari wait, 500 nih 800 dan di sini ada 80 freezer ya, 80 kali 500 yaitu 40.000 dan shipping cost-nya itu di sini ada keterangan 840. Berarti kan total cost of consignment-nya itu 48 40.840. Nih untuk cost per unitnya senilai 511. 44 sorry. 4840 dibagi 80. Dan dia di sini ternyata sold-nya itu 40. Nih, berarti kan COGS-nya itu 40 dikali 511 ya. Berarti yang sold itu 2420, sedangkan yang unsold atau masih hands of the consignee atau inventory endingnya itu senilai 2420 juga. Karena dia ternyata soldnya setengahnya gitu. Selanjutnya yang B, compute the profit for the consignor for the unit sold. Jadi di sini sales profitnya di sini kan ada jadi di sini ternyata benar COGS-nya masuk. Thank you yang udah ingetin berarti tadi. Salesnya itu 30.000. 30.000 dapat dari mana? 30.000 itu dapat dari di sini keterangannya 40 dikali 750 karena dijualnya 750. Terus shell gas-nya 42420 dan gross profit-nya 95.580 dan di sini ada commission-nya dan lain-lain jadi profit-nya itu senilai 7260. Nah, tadi kan kalau aku ngitungnya udah langsung revenue yang dikurang ini terus baru dikurang shell gas ya, harusnya nilainya sama ya. Sedangkan compute the cash receipt-nya kan berarti sort of consignment-nya itu 30.000 dan cost of reimbursement-nya atau consignment 2320. Dapat cash-nya segini. Oke. Oke, oke. Oh ya minta dijurnalin ya. Coba aku langsung copy dari sini aja ya. Harusnya sama. Jadi aku coba di sebelah sini. Di sini consigner berarti si next consignment inventory. Di sini kan dia pakai 40.000 ya. Terus di sini juga 840. Jadi dapat hasil gini. Berarti di sini tadi buat promotion dan lain ya. Buat promotionnya itu dia. Nah, dia AR-nya agak banyak nih guys. Ada promotion. Coba aku jadi total di sini aja ya. Sini advertising. Terus ada apa aja sih tadi di sini? Promotion. Oh, advertising sama installation cost-nya ya. Yang itu ditambah aja. Jadi kalian aja. Ntar aku pakai angka yang di sini. Aku minusin gitu. Oke. Jadi segini. Jadi AR. Terus cash pada AP itu dari penjualannya. Jadi kan di sini penjualannya ya. Penjual itu
32, wait, mana dia? 750 kali 40. Ini dia ada 40 yang kesok dengan harga 750. Total segini. Saya aku sambil baca chat. Nah, advertising selection cost itu advertising fee dan selection cost yang detail professional. Bentar dia di sini advertising ini kalau di sini bentar aku jadi lupa di sini aku harusnya ini dari soal dosen harusnya ini dia ada 25. Iya sih harusnya proporsional. Tapi kalau Padang gimana guys? Ada yang boleh kasih tahu nggak? Apa namanya? Dia expense-nya ini kan atas expense-nya ya yang dikeluarkan untuk untuk advertising sama installation cost. Apakah sama Padang diajarin proporsional atau bisa full? Jadi kalau sebenarnya ini bisa memungkinkan untuk proporsional berarti kan kayak perhitungan kita yang sebenarnya ya. Tapi di satu sisi eh bentar, ada yang jawab? Oke. Kalau untuk oke di jurnal full berarti harusnya karena gini sih guys, karena kenapa dia di satu waktu tertentu nggak disesuaikan nih cost untuk advertising per produknya berapa dan installation cost per produknya berapa. Kenapa? Karena dia dilakukan pada satu waktu. Jadi mungkin dibebaninnya hanya pada saat itu. Jadi biar budget berlanjutnya kita nggak harus nyesuaiin si advertising expense-nya kebanyakan ya maksudnya kayak per periode setiap dia penjualan maka dari itu dia advertising expense sama installation expense-nya itu dijadi satu ya dijadiin satu ya ini jadi totalin terus cash pada IP-nya tadi 40 sama 750. Nah di sini IP-nya berarti iya commissionnya keterangannya berapa persen ya di sini 6%. 6%. Terus AR-nya, iya, harga cashnya segini. Nah, di sini ada, wait, aku tambahin dulu. Dia di sini ada ini ya, tadi installation expense. Aduh, kok kecil banget. Eh, senilai berapa installation expense-nya? Ini nggak 520 berarti guys. Dia ada, kita detailin aja ya. Advertising expense ini. Nah, sorry, ini ternyata masih. Jadi revenue farm ini oke 28.800 dan bentar, dan ada show gas pada inventory karena dia ini tambah ini oke per apa tadi 80 kali 40 oke 24 40 oke. Nah segini sama nggak harusnya harusnya sama ya pas kalian nyari coba ya kita nyari gross profitnya ya by consignor itu harusnya ini orang ini wait kok beda. Hmm, sales yang dia dapat berapa? 30.000. Bentar ada yang salah nih kayaknya. Wait. Kok kasih ada yang salah ya? Bentar. Oh, salah di mana ya, guys? Iya ya. Bentar ini aku kok kasnya kok ada 90% yang aku hitung di sini? Sorry guys, oh, bentar kok aku kasnya sama ya. Oh iya, astaga. Thank you yang udah ingetin. Langsung aja. Kasnya kan yang dia dapat segini. Nah, harusnya sama nggak? Ini dikurangin ini. Ya, ini. Nah, ya 9580. Benar guys, 9580. Ini untuk yang dapat si gross profitnya aja ya. Tapi kalau untuk apa namanya yang
apa namanya, untuk yang commission expense dan pokoknya net profitnya itu harus dikurangi lagi sama ini. Gitu. Kalau gross profit itu 950, ini ada perhitungannya. Sedangkan kalau misalnya dia profit received by consumer itu harus dikurangi lagi commissionnya, advertising fee-nya sama installation cost-nya. Oke, ini untuk eh, jurnalnya. Apakah udah menjawab ini tadi yang nanya? Oke, harusnya aman ya ini jurnal untuk yang dari kalian salah satu. Oke, sama-sama aku lanjut yang franchise. Tadi franchise udah ya. Karena udah, coba aku review yang catatan leasing ya guys. Ntar, ini mungkin ya. Oke. Ini ada, aku mau bahas per contoh aja atau gimana guys? Boleh review, soalnya ini agak banyak ya. Atau ada yang mau ditanyain dulu dari sisi leasing? Ah, mungkin aku tadi jawab dulu ya. Tadi pertanyaannya kayak gini. Ntar aku scroll dulu. Wait, 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 wait. Nah, terkait leasing untuk laser perlu bikin jurnal daripada AD untuk penyusunan list asetnya nggak? Oke, ini harus dilihat dari dia tipenya apa guys. Kalau misalnya dia operating kayak yang ini, contoh dulu kayak operating. Nah, ya, kalau dia operating, dia masuk nih pada AD, dia juga harus memperhitungkan si depreciation expense. Tapi kalau misalnya sore dia financialist atau dia yang dimana termasuk sales type list atau dia apa satu lagi direct financialist dia nggak perlu jurnal DE pada ID. Jadi cukup si sisi leasingnya aja kayak gitu. Di sisi leasingnya yang dia ngejurnal DE pada ID. Oke, sampai sini mau tanya leasing lagi atau aku itu gimana guys? Mending aku bahas apa bahas semuanya atau gimana? Boleh chat Zoom aku supaya aku tahu kalian ini gimana. Apa udah aman leasing? Sebenarnya itu doang sih guys untuk eh oh di sini juga ada beberapa catatan ini catatan tapi ini catatan aku mentahnya gitu sih. Jadi ada di sini. Tapi sebenarnya yang udah aku rapihin di paling depan. Jadi kalian bisa reviewnya mendingan yang paling depan. Oke, mungkin aku bahas ini aja kali ya, yang contoh satu, tapi ini ada dari beberapa sisi ya. Kalau misalnya estimated RV, ekspektasi RV, list berapa gitu-gitu, mungkin aku case satu 2 3 aja ya. Mungkin ini aku review dulu di sini. Intinya ini soalnya berlaku untuk tiga case ini ya. Jadi PT Lisi mengadakan PT Z Aslisi mengadakan kontrak dengan PT K yaitu Lesor ditandatangani 1 Januari 2019. Informasi lengkapnya sebagai berikut: lease termnya 5 tahun, non cancelable, dan rental paymentnya segini. Dimulai 1 Januari 2019 dan fair value-nya senilai 100.000 dan estimasi masa manfaatnya aset leasingnya 5 tahun dan cost of lease asetnya senilai 85.000. Penyusutannya pun juga garis lurus dan di sini ada incremental borrowing rate-nya senilai 5% dan Lesser memperhitungkan rate leasing senilai 4%. Oh ya guys, jaga-jaga juga kalian pahamin untuk penyusutan garis double declining ya. Soalnya tuh memungkinkan soal tiba-tiba dikasih penyusutan double declining. Karena kalian sebenarnya udah belajar kan di DD2. Jadi kalian buatlah versi penyusutan garis lurus sama penyusutan double declining. Karena nggak tahu sih, mungkin kayak suka iseng gitu loh dikasih malah double declining. Dan kalian malah lupa cara ngitung kalau misalnya double declining. Soalnya itu beberapa pas satu sih aku dapet kayak gitu. Nih ya, contoh di sini case satunya kalau estimasi RP itu 6.000 dan ekspektasi lisi atau garantednya itu senilai 5.000. Nah, yang tadi ya, aku refer yang ke atas. Kalau misalnya estimated RV-nya lebih besar daripada guaranteed RV, berarti dia tidak perlu dimasukkan ke dalam perhitungan list liability. Nah, mungkin aku review sedikit di sini estimated RV itu yang dimaksudnya kayak gini. Di sini kan keterangannya perkiraan nilai aset di akhir masa sewa. Berarti kalau misalnya nih AC nih, dia RV-nya 10.000, ya udah emang dia nilai RV-nya 10.000. Tapi kalau guaranteed RV itu nilai residual yang dijamin oleh lisi atau si pihak ketiga atau si eh, yang yang memiliki hak atas aset tersebut gitu. Itu dia ngegaransi nih nilai RV-nya misalnya 11.000. Nah, maka dari itu kan misalnya 11.000 sama 10.000
awalnya estimasi bagi umumnya 10.000, tapi digaransi ini sama si Lisi senilai 11.000. Nah, karena dia menggaransikan itu kan 11.000 di atas nih, berarti si garantednya lebih besar dibanding estimatednya. Maka dari itu atas nilai se apa namanya 1.000-nya itu harus diperhitungkan ke list liability. Karena dia yang menanggung ini yang kalau misalnya guaranteed lebih besar daripada estimated itu selisihnya harus ditanggung oleh si lisi. Maka dari itu dia masuk ke perhitungan list liability. Nah, kalau misalnya unguaranteed itu nggak perlu dimasukin karena sebenarnya unguaranteed itu adalah perhitungan bagi lesor itu. Pokoknya kalau guaranteed itu ditanggung lisi, kalau misalnya unguaranteed itu ditanggung lesor. Nah, di sini dari sisi, jadi intinya kalau untuk sisi lisi, present value of rental payment, ditambah present value of guaranteed dikurangin unguaranteed, pokoknya di sininya sih. Yang di sini ditambah present value of purchase option. Sedangkan kalau dari sisi lessor, dia present value of lease payment, ditambah present value of residual value, plus present value of purchase option. Dan dari sisi lessor, di ini baik unguaranteed maupun guaranteed residual value akan dimasukkan ke dalam perhitungan lease receivable. Jadi walaupun di keterangannya 16, misalnya residual value 16.000 unguaranteed. Nah, berarti 16 ribunya itu ditanggung oleh lessor. Sedangkan dari sisi lisi dia nggak masukin present value of RV-nya. Kayak gitu. Kak ini nggak perlu nyari, kak ini kita nggak perlu nyari fair value di akhir masa lisi kan, kita cuma ngitung selisih dari guaranteed-nya aja. Iya, betul. Nggak perlu nyari fair value di akhir masa lisi. Karena kalau ini kan perlakuan residual value kayak gini. Kalau misalnya nyari fair value untuk di akhir masa lisi itu biasanya ada keterangannya ya, yang tadi untuk yang purchase option tadi. Itu kayak itu lebih ke menentukan kita menggunakan bargain purchase option itu atau enggak, kayak gitu dalam perhitungan. Katanya Kak, kalau misal laser dia kan ngitung unguaranteed atau unguaranteed. Nah, hitungnya itu fullnya atau selisihnya sudah value unguaranteed aja kan. Oke, jadi mungkin kalian bingung kan, ini misalnya ada estimatednya, misalnya tadi ada, mungkin aku soalnya yang ini aja kali ya. Ini kan pasti kalian udah kebayang ya, kalau misalnya dia ternyata kan kalau misalnya di sini residual value-nya apa namanya senilai apa dari sisi lisi dia nol. Nah, kalau misalnya dipakai dari sisi lesor, itu yang dipakai adalah guaranteed-nya, guys. Nilai guaranteed-nya. Jadi, apapun yang terjadi, dia pakai nilai guaranteed-nya atau unguaranteed-nya, bukan dari estimated RV-nya. Gitu. Jadi kan di sini ada nih, yang contoh satu ya, aku langsung masukin ya. Di sini pengujian isinya udah nih keterangannya ini udah aku totalin juga. Dia capitalis dan di sisi lesor dia ada list limit 100%, maka dia sales type list. Ini adalah perhitungannya untuk dari sisi lisi. Sedangkan dari sisi lesor, present value of RV-nya yang dipakai bukan 6.000 tapi yang dipakai adalah 5.000 yaitu guaranteed-nya. Yaitu senilai 5.000 maka dari itu dapatlah senilai segini. Dan sebenarnya kalau kan kalian mungkin paham ya, kalau misalnya dari sisi lesor kalau bisa pakai fair value aja. Tapi sebenarnya kalau kalian hitung pun dia udah mendekati fair value karena kan di sini ada keterangan fair value 100.000. Nah, tapi di sini pas kalian hitung senilai 9999, nah itu bisa di pembulatan aja. Jadi list receivable pada sales senilai 100.000. Ini untuk si case satu. Jadi yang dipakai adalah si nilai guaranteed-nya, bukan nilai estimasinya. Iya, yang dihitung full. Ini untuk jurnalnya, jurnalnya basic aja ya guys. Mungkin kalian bisa lihat aja ada rumusnya juga, kayak biasa. Nah, untuk SOFP-nya gimana? SOFP-nya, kalau dari sisi list kan berarti ada list liabilities ya. Sedangkan kalau dari sisi lessor itu list receivable. Nah, kalau current yang di list liabilities itu adalah nilai rental payment-nya. Pokoknya kalau yang current asset, current liabilities, nah itu ada list liability kan kepecah ya. Ada list liability di current sama list liability di non-current. Kalau list liability di current liabilities itu pakai nilai rental payments-nya. Jadi kalau misalnya SOFP tahun 2000, misalnya tahun 2020, ya pasti current di list current liabilities pada akun list liability itu nilainya sama 20.711,11. Nah, sedangkan kalau misalnya dia yang non current itu adalah perhitungannya guys. Jadi yang tadi list liability 95 apa namanya dikurangin 20 ditambah 3.000 nama dikurangin sama 20.711,1 kayak gitu.
Nah, ini dapatlah segini. Jadi walaupun nih harusnya ini kan 1 Januari ya. Nah, itu tetap diperhitungkan di list liability sini ya. Kenapa? Karena pasti si listnya ini udah memperhitungkan kayak list expense pada list liability itu loh guys. Jadi bakal ada adjustment sebenarnya kalau kalian ngebayangin itu ada list expense pada list liability senilai 277,1 kayak gitu. Jadi per 31 days kalau misalnya dia pembayaran di awal, pokoknya perhitungannya sampai sini untuk list liability non current di bagian non currentnya. Untuk income statementnya kalian tinggal cari aja income expense mana, interest expense mana, sama yang depreciation expense yang mana. Nah, kalau misalnya dari sisi lesor, nah nih kalau dari sisi lesor berarti kan ada di sisi aset kan. Nah, dari sisi aset, ya udah list receivable pada current itu pasti sama, yaitu pakai rental paymentnya, per annual paymentnya. Sedangkan kalau yang non current itu adalah kalian cari dulu receivable yang di sini, dikurangin yang ini, ditambah ini, dikurangin ini, gitu. Dan income statementnya ada sales sama shell gasnya ya. 100 dikurangin 85 dapatnya 15.000. Itu untuk yang SOFP sama income statement. Nah, ini dipelajarin juga ya guys. Aku takutnya juga kalian ditanya dari sisi SOFP sama income statementnya. Ntar ada yang nanya tadi, berarti pakai selisih dari ekspektasi gini. Yang pakai selisih dari ekspektasi dan estimasi RV itu hanya untuk selisih. Karena kan kalau misalnya estimasi RV ini aku langsung lanjut ke case 2. Nih, estimasi RV atau nih basicnya si aset ini senilai 3.000 nih residual value-nya. Tapi si lisi atau si yang nyewa dia menggaransi kalau misalnya residual value bakal 5.000. Nah, maka dari itu dia tuh kan berarti kan bebannya ada di lisi dong. Itu berarti lisi harus membebankan yang awalnya udah 3.000. Nah, dia harus sampai 5.000 berarti pakai selisihnya yaitu 2.000. Berarti lisi harus membebankan senilai 2.000. Maka dari itu, nah pas calculation-nya dia kan di sini pasti present value of lease payment-nya ditambah nih sama selisihnya aja. Selisihnya itu senilai 2.000. Yaitu tinggal pakai untuk rate-nya kayak biasa, terus tinggal dikali sama 2.000. Karena yang belum dibebanin kan 2.000 kan, karena si lisi udah bisa menggaransikan kalau misalnya RP-nya 5.000. Yang sebenarnya yang udah diestimasikan, si aset itu senilainya RP-nya cuma 3.000. Maka dari itu dia harus membebankan si residual value-nya, beban baru, gitu. Oke, Kak, kalau present value of purchase option, misal yang diketahui itu nilai purchase option reveal at the end the list gitu. Bentar. Kak, kalau present value of purchase options, misal yang diketahui nilai purchase option dan reveal at the end of list term, itu ngitung present value-nya gimana ya, Kak? Karena kan di soal ASIS kemarin itu waktu nilai purchase option sama dengan reveal at the end of list term, jadi present value of purchase option nggak dihitung. Makasih, Kak. Oke, kalau misalnya ternyata tadi purchase option-nya itu ada nilainya berapa, terus dikasih tahu end of this term-nya berapa, kalian langsung aja pakai purchase option itu, pakai soal yang di sini. Berarti langsung kayak gini, guys. Present value of option, pakai contoh yang di sini. Ini kan di sini will take this option at 40 juta. Berarti makanya angka yang di sini. Si rate-nya kayak yang basic ya. Jadi satu plus R pangkat N terus dikali sama optionnya, nilai optionnya yaitu 40 juta. Jadi dapatlah present value optionnya senilai segini. Oke, ini untuk yang present value of option. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Oke, aku lanjut dulu ya untuk jurnalnya. Jadi kan kita udah hitung ya. Jadi estimasi FV-nya 3.000 dan expected lisi atau guaranteed by lisi itu senilai 5.000. Nah, berarti kan kalau dari sisi lesor, yang kalian pakai bukan 3.000 tapi si guaranteed-nya, yaitu sekitar 5.000. Jadi intinya yang dipakai di sisi lesor itu entah guaranteed atau unguaranteed. Kalau misalnya dia guaranteed, keterangannya ada guaranteed, berarti dipakai guaranteed-nya. Tapi kalau misalnya dia keterangan di situ ada unguaranteed-nya, berarti dipakai unguaranteed-nya. Kayak gitu. Itu untuk dari sisi lesornya. Ini berarti pokoknya yang dipakai
guaranteed atau unguaranteed, bukan si estimasi RV. Ingat ya guys. Terus ini jurnalnya sama ya guys, sama aja. Kayak ini sama sampai akhir. Dan di sini pada RUA-nya itu pakai list term ya, karena di sini nggak ada keterangan dia ada purchase option. Tapi kalau misalnya ada purchase option, kalian pakai estimated useful life-nya. Jadi si RUA ini 97534 dibagi sama, nih karena sama sih. Jadi karena dia list term-nya sama, EUA sama, jadi dibagi 5. Gitu, ini udah aku taruh juga di sini. Kalau ada purchase option, itu dibagi sama EO si depreciation-nya. Tapi kalau nggak ada, dibagi sama list term. Kayak gitu. Ini untuk case 2. Nah, untuk statement of financial position-nya perlakuannya juga sama. Ini jurnal-jurnal akhir sih. Nanti kalian bisa review lagi aja. Jurnal ini untuk jurnal akhir. Ini aku dari sisi lisi dan lesor. Jadi kalian kebayang ya kalau misalnya dari sisi lisi gimana, dari sisi lesor gimana. Terus selanjutnya nih, kalau misalnya keterangannya ada estimasi unguaranteed RV-nya 5.000. Ini pengujiannya sisinya sama ya. Terus pas calculation of PV, selisih itu kan karena dia unguaranteed, di sini yang keterangan di atas, aku lihat lagi, unguaranteed RV tidak perlu dimasukkan ke dalam perhitungan list liability. Maka dari itu pada saat perhitungan list liability, dia nol. Dia cukup present value of list payment aja. Nah, kalau dari si lesser gimana? Dari sisi lesser itu langsung aja dimasukin nilai 5.000-nya. Jadi di sini present value of list payment ditambah present value of RV. Nah, di sini keterangannya walaupun unguaranteed itu tetap dimasukin yaitu 5.000. Jadi yang tadi aku ulang lagi kalau present value of RV dari sisi lessor itu yang dimasukkan guaranteed-nya atau unguaranteed-nya. Kayak gitu. Segini. Nah, pas kalian hitung pun juga sebenarnya sama kayak fair value-nya, gitu 100.000. Nah, untuk jurnalnya pun sama ya guys. Nilai segini. Nah, ini buat SFP-nya pun juga sama. Terus, mana lagi ya? Nah, ini untuk jurnal-jurnal gitu sih. Kalau kalian lihat ya, intinya kan yang tadi aku bilang, kalau guaranteed-nya di atas estimasi, itu ditanggung oleh lisi. Sedangkan kalau estimasi pokoknya unguaranted-nya lah nilai jangan estimasi di sini aku nilai unguaranted RV itu pakai nilai apa namanya pakai nilai uh, astagfirullahaladzim, nilai unguaranted RV itu yang dibebankan oleh lesor. Kalau unguaranted langsung dibebankan oleh lesor, sedangkan kalau misalnya guaranteed lebih besar daripada RV itu dibebankan oleh leasing gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih pada saat jurnal kayak pengembalian list dari sisi leasing itu pada no entry semua karena unguarantednya dibebankan oleh si lessor. Nah, kalau misalnya dari sini walaupun dia dibebankan oleh sisi leasing, misalnya nih dibebankan oleh leasing kan loss on lease-nya di leasing, tapi kan si lessor masih ada yang 5 ini gitu loh guys. Kayak gitu. Maka dari itu dia masih ada jurnalnya. Kalau misalnya dari sisi lesor, kalau misalnya dari unguaranted, yang sisi listnya kebanyakan dia no entry. Sedangkan kalau misalnya kalau di sini walaupun dibebankan oleh si lisi, dia tetap si lesor tetap ngejurnalin beberapanya karena dia di sini tetap masukin si RV-nya. Kak, kalau aku simpulkan jika transaksi unguaranted maka pas akhir pengembalian barang nggak akan ada jurnal akhir ya. Sedangkan kalau guaranteed bakal ada jurnal pengembalian barang. Nah, iya benar. Karena guaranteed kan kalau dia guaranteed dia pas pengembalian barang itu tuh kan dari sisi lisi berarti kan ada list liability pada cash nilai 2.000 ya. Karena kan tadi kita harus menjurnal dari si ininya nih karena masih ada RV-nya. Nah, cash dan dari sisi siapa? Dari sisi lesor dia bakal receivable-nya senilai 5.000 karena kan dia guaranteed-nya senilai 5.000 nih. Terus cash yang dia terima dari si lisi dan inventory-nya sisinya itu masuk ke inventory. Sedangkan kalau misalnya dari sini dia kan si lisi nggak ada RV apa-apa kan karena dia unguaranteed dan itu berarti dibebankan dari sisi lasar. Maka dari itu pada lisi pengembalian list aset dia no entry dari keduanya. Gitu. Itu benar kesimpulannya. Ada lagi yang mau ditanya? Ini juga nih guys, kalau misalnya dia apa lisi mengembalikan list aset, tapi kalau sisinya kalau estimasi RV-nya lebih besar dibanding expected, dia juga no entry.
Sorry, sorry. Dia juga no entry. Oh my God, ke bawahan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi, guys? Atau aman untuk leasing? Oke, ini boleh kalian pelajarin dulu ya. Ini contoh-contohnya. Harusnya sih ini aku udah buat sedetail mungkin dari dua sisi juga. Jadi kalau kalian bingung, boleh chat aku juga. Ini udah mulai menunjukkan waktu jam 9 malam ya. Ini ada contohnya juga kalau misalnya dia capitalist operating list, ini juga operating list juga ada. Ini juga ada contoh beberapa juga tentang guaranteed sama unguaranteed langsung dari dua POV. Kalau misalnya dia 5.000-nya unguaranteed gimana, kalau dia POV ke unguaranteed 5.000 gimana. Ini kayak ada, sebenarnya ini catatannya banyak juga dari PPT Pak Adang, tapi beberapa ada yang aku tambahin dari beberapa POV. Jadi bisa kalian pelajarin. Oke, aman ya. Ntar ada lagi yang nanya. Oke, enggak. Sebelum aku tutup, ada lagi yang mau nanya terkait catatannya. Oh ya, mungkin kan tadi beberapa ada soal-soal yang nggak aku bahas ya guys. Ini kalian bisa bahas-bahas aja. Ini kalau nggak salah nih soal dosen deh kayaknya. Aku lupa juga ya. Ini soal dosen atau bukan aku lupa. Tapi kalian juga pelajarin kalau misalnya ada amortisasi schedule ya guys. Karena takutnya juga dipakai apa sih si leasing sama construction. Nah, si revenue recognition-nya barulah tuh kayak diambil beberapa kayak gitu. Ini juga kalian tinggal buka-buka aja sheets aku. Di sini ada banyak soal latihannya. Jadi kalian bisa coba latihan sendiri tanpa harus di sheets atau Excel. Jadi pas kalian coba hitung pada saat pas saat ujiannya, pada saat kuisnya itu udah kebiasa gitu. Ya, sama juga untuk kuis. Jangan lupa untuk datangnya hadirnya tepat waktu ya guys, karena kan itu udah ada tanggal-tanggalnya dan udah ada waktunya juga. Nah, itu waktu yang tercantum itulah waktu kita mulai. Jadi kalau takutnya beberapa menit sebelumnya itu ada preparation yang lain itu di sebelum waktu itu gitu. Jadi kalau bisa 15 menit atau bukan 20 menit lah sebelum quiz itu udah ada di tempat ruangannya. Oh ya, ruangannya ada di ruangan kelas di mana ya? Mat? Di gedung baru deh kayaknya. Nanti aku coba tanyain dulu ya. Di mana aku lupa juga tuh ada di mana. Ya, di gedung baru, benar. Oke, cukup. Berarti kalau nggak ada yang mau nanya dulu, nggak nanya lagi, aku boleh cukupkan sampai sini. Kalau ada yang mau tanya lebih lanjut, itu boleh patch aku aja. Kalau misalkan udah punya line aku atau misalnya WA aku juga bisa. Oke. Kalau misalnya aku lama jawabnya, bila boleh rechat aja guys. Takutnya chat kalian tenggelam. Oke, cukup sekian dari aku untuk persiapan kuis AK2-nya. Ini boleh aku balikin lagi ke Nabil. Oke, iya. Eh, mungkin, mungkin sekian saja sesi teks tutor kali ini. Makasih banyak ya kakak-kakak sudah bersedia untuk ikut sampai akhir dan lumayan banyak juga ya. Dan terima kasih juga ke Kak Arifa sudah menjadi tutor pada hari ini. Semoga apa yang bisa dipelajari bisa bermanfaat untuk kuisnya nanti dan semoga kuisnya kita semua dapat nilai bagus. Sekian dari aku. Terima kasih kakak-kakak semua. Udah boleh live ya. Oke, good luck ya guys. Semangat guys.